Di dalam Islam tidak aib teman-teman sekalian kalau kita bilang tidak tahu kalau tidak tahu. Imam Malik rahimahullah pernah ditanya 57 pertanyaan. 57 pertanyaan, banyak sekali. Ada riwayat lain mengatakan 37 pertanyaan. Yang beliau jawab 17. Sisanya nggak dijawab. Imam Malik seorang ulama besar, bahkan dalam ilmu hadis dianggap sanad emas. Pasti sahih sanadnya kalau Imam Malik meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini bekas budaknya Abdullah bin Umar yang dibebaskan oleh Abdullah bin Umar. Ini dianggap sanad emas. Imam Malik punya buku hadis namanya Muwatta. Ditanya oleh muridnya, beliau tidak jawab kecuali 17. Lalu muridnya tanya, wahai imam, anda imam, bagaimana caranya anda tidak jawab? Malah mayoritas pertanyaan tidak dijawab. Apa kata Imam Malik? Apa kau ingin nanti hari kiamat menjerumuskan saya ke dalam api neraka karena saya jawab kamu tanpa ilmu? Boleh. Harusnya kita jawab punya ilmu. Dan bukan aib mengatakan saya tidak tahu, gitu kan? Mesti begitu ya. Nah teman-teman di sini ambil pelajaran dari kaidah ini. Kalau kita tidak tahu, jangan mengarang-arang. Karena banyak umat Islam ini suka ngarang-ngarang. Apalagi maaf di Indonesia kita ahlinya membumbu-bumbui, gitu kan? Ini bumbu Indonesia ahlinya luar biasa, bumbunya banyak. Islam datang teman-teman sekalian jelas, tidak ada perubahan dari zaman Nabi SAW jelas. Mana halal, mana haram. Kata Nabi, yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar, syubhat. Kata Nabi SAW apa? Ini peringatannya. Kata Nabi SAW, siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang jerumuskan dirinya pada hal yang samar-samar, boleh atau enggak ya, dia nyelamatkan, ditinggalin sama dia, maka dia telah selamatkan dirinya dan agamanya. Siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang samar-samar, dia telah menjerumuskan dirinya pada hal yang haram. Berarti samar-samar tinggalin, nggak jelas jangan dilakukan. Memang harus ditinggalkan. Kalau tidak ragu sampai datang ilmu baru kita kerjakan, tidak boleh. Itu kan harus jelas di sini. Kata Nabi SAW seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang luas, tapi rumputnya lebih tinggi dari dombanya. Dia nggak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Syubhat pun disuruh tinggalkan. Harus sesuatu yang jelas baru kita kerjakan. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya ingatkan, untuk apa kita melukis-lukis orang saleh? Untuk apa kita menggambar Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Dalam Islam kita tidak butuh gambarnya, kita butuh ilmunya. Ilmunya yang kita butuhin, gitu kan? Dari mana anda bisa mengetahui wajahnya seperti ini? Zaman dulu tidak ada itu, gitu kan? Tapi kalau anda menganggap itu adalah sesuatu yang mesti, minimal kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah para pelukis. Ya. Ini nggak boleh ngelukis nih, melukis yang bernyawa ya, manusia, ya, ada jin, ya, ada hewan-hewan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, pemandangan, itu semua masih dibolehkan oleh para ulama. Tapi dalam hadis ini dikatakan orang paling berat siksanya hari kiamat orang-orang yang musawwirun. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah adalah ulama besar yang mesti kita junjung tinggi adalah ilmunya. Ambil dan terapkan. Dan mereka pun berharap kita mengambil ilmunya, bukan gambar wajah mereka. Karena ini teman-teman sekalian, subhanallah, kita ambil riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, awal kesesatan manusia terjadi, setelah Nuh alaihissalam meninggal. Nuh alaihissalam meninggal. Kan Nabi Nuh alaihissalam dulunya kaumnya menyembah berhala ya. Kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi di muka bumi ini kecuali orang beriman saja. Semua yang kafir sudah habis. Terjadi kiamat kecil pada saat itu. Yang di kapal Nabi Nuh menyebarlah. Setelah Nabi Nuh alaihissalam meninggal, datang generasi pertama, generasi kedua, akhirnya mereka kembali sembah berhala. Dari mana ceritanya? Kata Nabi SAW dalam panjang hadis Bukhari, datang iblis menjelma jadi manusia, lalu berkata kepada keturunan Nuh dan orang-orang saleh ini, generasi keduanya nih didatangin. Mereka sambil berkata, wahai kaum, ya, tidakkah kalian ingin mengenang orang-orang saleh ini, Nuh dan sahabat-sahabatnya? Kata mereka, tentu saja mau. Kami sudah menerapkan ilmu-ilmunya. Maka iblis mengatakan, lebih baik lagi supaya kalian tidak lupa wajahnya, kalian lukis tuh Nabi Nuh, Nabi teman-temannya, supaya kalian tidak lupa. Jangan disembah, kata syaitan itu, jangan disembah. Cukup taruh di tempat-tempat ya, pintu masuk tempat ibadah kalian, kayak masjid misalnya, cuma dipajang di situ, nggak usah buat apa-apa. Gambarnya nih, nggak disembah nih, nggak diapa-apain. Lihat apa reaksi setelah itu. Kata Nabi SAW, berjalanlah waktu.
Mereka menjalankan, oh iya ya benar ya, cuma lihat mukanya, oh ini Nuh, jadi kita lihat jadi ingat, jadi soleh juga kita kembali gitu kan. Berjalan setelah itu generasi itu habis, kata Nabi SAW, setelah mati generasi itu, datang generasi setelahnya. Ya. Dan selalu kalau generasi yang baru datang biasanya lebih lemah dari generasi sebelumnya, gitu kan. Generasi yang datang setelahnya ini didatangi lagi oleh syaitan. Syaitan mengatakan, orang-orang tua kalian tidak meletakkan gambar-gambar dan patung-patung di depan itu kecuali karena mereka jadikan perantara antara mereka orang-orang soleh dengan Allah. Siapa kalian? Ibadah kalian sebatas apa? Ini orang-orang soleh, jadikan mereka perantara walaupun cuma patungnya. Diikutin oleh masyarakat, mulailah minta-minta kepada patung tapi beriman kepada Allah. Dan ini yang Allah cap dengan orang musyrik. Orang-orang Mekah, teman-teman sekalian, orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah dulu, mereka tahu ada Tuhan namanya Allah, karena Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yakunna Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu, ya, siapa yang ciptakan langit dan bumi, mengurusnya, mengawasinya, gitu kan, mengatur terbitnya matahari dan terbitnya bulan di malam hari, siapa yang urus itu? Mereka mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Orang-orang Quraisy jawab itu. Lalu ditanya, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Kalau gitu, ini kan patung kalian buat sendiri. Untuk apa? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara sama Allah saja. Karena ini dianggap baik, orang-orang soleh, ya sudah kita jadikan perantara. Gara-gara itu Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Dan Abu Jahal, Abu Lahab yang beriman pada Allah, tahu Allah, rububiyahnya Allah diyakini, ketuhanannya Allah, tapi menyembah berhala masuk neraka, gitu ya. Tidak dibolehkan. Jadi beranjak biasa dari gambar, teman-teman sekalian. Banyak orang kena fitnah gara-gara gambar. Banyak orang kena sihir gara-gara gambar. Foto disebarin sana sini. Dukun-dukun yang paling pertama digunakan adalah minta fotonya, disihir dari situ. Gambar bermula dari semuanya. Hati-hati teman-teman sekalian. Maka Allahu alam, saran saya lebih baik, kalaupun itu syubhat tadi, kalau kita tidak katakan itu haram misalnya, syubhat, maka lebih baik ditinggalkan, lebih aman. Dan setiap teman-teman punya hal yang mendekati haram atau haram, tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Nggak ada apa-apa itu, gitu kan? Coba tanya, setiap kali ada tantangan untuk berzina, kalau saya tidak berzina kenapa? Tangan saya nggak putus kok, mata saya nggak buta, nggak ada masalah. Nggak ada sesuatu masalah. Kalau saya tidak menggambar imam-imam ini kenapa? Apa memang kalau kita tidak gambar nggak bisa ikutin ajarannya? Bisa, gitu kan? Tapi ada dalil-dalil yang mengajak kita untuk meninggalkannya, maka lebih baik kita meninggalkannya. Begitu Pak ya.